Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis kitab Tazkiyatun Nafas. Pembahasan kita seputar nutrisi yang saya lihat di buku sesuai dengan yang sudah disampaikan. Kita membahas istighfar, zikir, dan doa. 3 ini yang insya Allah kita selesaikan. Baik, tentang istighfar. Perlu diketahui banyak amal ibadah yang ibadah itu jelas-jelas menghapus dosa, ternyata ibadah itu diakhiri dengan bacaan istighfar. Jadi ada satu bentuk ibadah, jelas ibadah itu menggugurkan dosa, tapi ternyata akhiri ibadah itu dengan bacaan istighfar. Contoh apa? Contoh sholat. Dari wudu saja menggugurkan dosa. Ma'a akhiri qatril ma, sampai tetesan air terakhir. Begitu iftitah ibu sudah membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Berarti minta dijauhkan dari dosa, bisa dibersihkan dari dosa. Begitu duduk antara dua sujud, ibu baca Rabbighfirli, minta ampun lagi. Kemudian ketika sujud membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bahkan secara umum Rasulullah pernah bertanya, ara'aitum in iktasala ahadukum bin nahri fi babi ahadikum hal baqiya min daronihi min syai'. Kalau kalian sehari mandi 5 kali, bersih tidak dosa kalian? Bersih ya Rasulullah. Demikian juga sholat 5 waktu membersihkan dosa sebersih orang yang mandi sehari 5 kali. Berarti sholat itu menggugurkan dosa. Tapi begitu karena Rasulullah idza sallama istaghfarallaha salasan. Rasulullah bila mengucapkan salam untuk menutup sholat, yang beliau lakukan pertama kali beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba, jadi sholat itu menggugurkan dosa, tapi sambut sholat itu dengan bacaan istighfar. Contoh lagi, ibu duduk di majelis taklim, jelas la yastaghfirulahu man fis samawati wal ard. Diistighfarkan penghuni langit, penghuni bumi. Hatta namlah fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang. Wa hattal wal hitanu fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang ada di air. Sibuk mengistighfarkan orang yang duduk di majelis taklim atau majelis ilmu. Begitu pengajian selesai, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Coba kita beristighfar lagi. Jadi kegiatan itu sudah menghapus dosa, tapi kegiatan begitu selesai kita beristighfar. Yang unik, keluar dari WC ibu membaca gufronaka. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Loh, apa hubungannya? Memangnya ibu salah masuk WC? Kenapa keluar WC malah beristighfar? Bukan alhamdulillah ya Allah, pelong perasaan. Malah istighfar, gufronaka. Dijawab oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Kenapa, apa rahasia keluar WC malah memohon ampun dengan membaca gufronaka? Ketika ibu masuk WC, itu sebenarnya ibu-ibu sedang memutus hubungan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak yang di WC menjawab? Oh, gak boleh. Telah meninggal dunia dengan tenang. Yang di WC, innalillahi, gak boleh. Allahu Akbar, ada adzan. Yang di WC, Allahu Akbar, gak boleh. Berarti orang yang ada di dalam WC sedang memutuskan hubungan dia dengan
Allah. Maka begitu keluar, ghufranaka ya Allah, aku memohon ampunanmu karena aku telah memutuskan diriku dengan dirimu. Maka di WC tidak boleh lama-lama. Meskipun ada ibu-ibu jaka sampurna itu punya ide luar biasa. Jadi ketika sedang mandi, Assalamualaikum. Akhirnya saya tetap baca Waalaikumsalam. Kenapa? Karena kamar mandi saya ada bolongan, kepala saya keluarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah terserah. Ya saya nyebutnya Ibu Hebrin karena orang Sunda. Baik, orang Sunda kan heureunya luar biasa. Baik, rahasia kedua, kenapa ghufranaka? Karena Allah ingin begitu ibu keluar, perut ibu kan bersih dari noda-noda kotoran. Kita juga ingin bersih dari noda dosa, berarti bersih zahir dan batin. Baik. Masalah pertama selesai. Kemudian ketika ibu-ibu beristighfar, tiap hari beristighfar, kata Sufyan bin Uyainah, bergembiralah karena kalian setiap hari beristighfar. Ternyata ada 3 nabi yang sudah mengistighfarkan kita semuanya. Siapa itu? 1, Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu sudah mengistighfarkan ibu-ibu. Di mana? Di surat Nuh. Di ayat keberapa? Ayat paling akhir. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, wahai Rabbku, ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa orang beriman yang masuk ke kapalku. Meskipun di situ kalimatnya apa? Yang masuk ke rumahku. Tafsirnya adalah yang masuk ke kapalku hari ini. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan seluruh orang mukmin mukminat sampai hari kiamat. Jadi ibu-ibu sudah diistighfarkan oleh Nabi Nuh di surat Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Di mana? Di surat Ibrahim, surat 14 ayat 41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, wahai Rabb kami, ampuni aku, orang tuaku, dan seluruh orang beriman saat berkumpul pada hari hisab. Ternyata kita juga diistighfarkan oleh Nabi Muhammad. Di mana? Di surat Muhammad. Nah, ini unik. Nabi dan nama surat sama. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Istighfarlah wahai Muhammad atas kesalahanmu, tapi jangan lupa istighfarkan orang-orang beriman laki dan perempuan. Nah, kemudian ketika ibu-ibu beristighfar, pastikan bacaan istighfarnya ada di ayat atau di hadis. Tidak usah membaca istighfar yang dikarang-karang. Ada Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau Rabbi dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena banyak istighfar dan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu lagu. Tapi di banyak pengajian itu dijadikan bacaan zikir sebelum majelis taklim dimulai. Itu syair.
Termasuk Abu Nawas punya syair istighfar. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Masuk surga firdaus gak pantas, tapi kalau disuruh masuk neraka jahim gak kuat ya Allah. Maka wala aqwa ala naril jahim. Jadi aqwa sudah tidak ada nanti di neraka. Baik. Fahabli taubatan, berikan kepadaku tobat. Betul ini bacaan minta ampun, tapi kan yang dikarang oleh manusia. Lebih baik beristighfarlah dengan istighfar yang jelas diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian ada satu ayat ketika saudara-saudara Yusuf mengaku bersalah. Ya abana istaghfir lana khotoyana istaghfir lana inna kunna khotiin. Wahai ayah kami, istighfarkan kami karena kami mengaku bersalah. Saudara-saudara Yusuf. Apa jawaban Yakub? Qala sau astaghfiru lakum rabbi. Di surat Yusuf ayat ya kalau tidak 97 99. 9 kalau tidak 96 97 lah. Kalau di Quran berarti lembar sebelah kanan. Asal Qurannya standar Saudi. Ya abana istaghfir lana inna kunna khotiin. Ayat berapa? 97. Istighfarkan kami wahai ayah, kami mengaku bersalah. Apa jawaban ayahnya? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Enggak sekarang, tapi saufa. Saufa itu apa? I will. Bukan sekarang. Kalau bahasa sananya se. Tahu Bu, se? Kose. Apa? Mengkose. Kalau orang Jawa kan se. Hah? Jadi enggak sekarang, entar dulu. Pertanyaannya, kenapa Yakub menjawab saufa? Berarti tidak sekarang. Karena Yakub ingin mengistighfarkan anaknya pada waktu terbaik beristighfar. Apa itu? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar pada jam-jam sahur. Di surat Ali Imran. Lembarnya sebelah kiri, ayat keberapa itu? Bukan waktu pas makan sahur, tapi jam-jam ketika orang biasanya pada sahur. Berarti 3:30. Iya, Ali Imran. Di lembar sebelah kiri. Oh ya, 17. Kalau yang tahu ayat keberapa Ustadz Abdullah Amin. Tahu ayat keberapa, tapi kalau saya paling di sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebelah kiri atau kanan, Bu? Oh, Ibu bukan Al-Qur'an ini. Harus Al-Qur'an ini yang jadi pegangan. Itu bukan Al-Qur'an lembarannya standar. Yang standar-standar coba yang Ibu. Nah, itu standar, pasti di sebelah kiri. Ya, silakan. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang melimpahkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Sebelum fajar. Itu terjemah ashar itu sahur. Berarti Bu,
Ya nggak masalah. Sebelum fajar itu kan ibu sahurnya kan sebelum adzan subuh. Itu benar. Ya sebelum imsak. Jadi ashar itu dari kata-kata sahur, pada jam-jam sahur. Kalau sekarang kira-kira jam 4. Berarti Bu, nanti pada jam sahur, bacaan terbaik saat ibu sedang masak, suami sedang nunggu mateng, itu banyak beristighfar. Kenapa? Sambil masak, sambil baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suaminya astagfirullah, kenapa nggak mateng-mateng? Nah, gitu gak apa-apa. Baik. Iya, kompornya belum nyala. Kalau di rumah saya, kalau gas habis, udah saya nggak bisa masang. Istri saya juga tidak berani masang. Udah, lengkap sudah. Ya. Baik. Jadi sementara TV, ibu lihat yang punya TV, acara TV saat orang sedang sahur itu apa? Lawakan. TV kelihatannya bagus. Ya sama, saya juga tidak punya TV, tapi kan saya tahu. Jadi jam-jam sahur itu TV menayangkan acara lawakan. Kenapa? Umat Islam tahu sedang sahur itu pada ngantuk. Biar tidak ngantuk harus dihibur. Hiburannya ketawa-ketawa. Sementara ayat mengajak kita beristighfar, itu tidak nyambung. Baik. Kemudian berkenaan dengan istighfar lagi, ternyata ibu kalau punya satu keinginan tanpa menyebut keinginan itu, cukup memperbanyak istighfar, Allah jauh lebih tahu. Jadi ibu punya problem apa saja, tidak perlu diungkapkan, cukup memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah membikin yang sempit jadi lapang. Wa min kulli hammin faraja. Yang sedih berubah jadi bahagia. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini pengalaman pribadi saya. Rumah saya di Cibitung. Kalau banjir paling babak belur, paling bawah, 1,5 meter. Akhirnya kan saya ya bosan lah. Karena kalau banjir selesai, bersih-bersih sebulan belum selesai. Dan otomatis pasti banyak barang yang harus dibuang. Nah, akhirnya saya beli rumah tidak layak huni di tempat yang sangat aman. Alhamdulillah kebeli, tapi kan tidak bisa ditinggali. Nah, sementara saya tidak punya duit. Akhirnya apa? Saya tiap hari zikir favorit saya adalah banyak istighfar. Alhamdulillah. Saya dengan istri saya juga kaget, tidak bisa pakai matematika, kok tiba-tiba ada si arsitek gambar-gambar, yuk kita mulai aja. Saya belum punya duit. Kalau sudah jalan pasti ada jalan. Dan betul alhamdulillah. Ternyata saya bangun dengan uang seadanya. Kemudian ketika kekurangan pinjam, akhirnya rumah itu berdiri. Justru ketika saya pinjam duit, saya mengatakan, Pak, insya Allah 1 tahun saya akan lunasi. Ternyata kurang dari 1 tahun, ya 7 bulan lah, saya bisa melunasi. Saya tidak disangka-sangka, ternyata orang yang memberikan pinjaman malah memberikan hadiah motor yang saya parkir di situ, Mega Pro. Akhirnya saya bingung, loh biasanya kan yang pinjam yang memberi hadiah, ini terbalik. Ternyata beliau menganggap saya orang yang kalau hutang bisa melunasi sebelum waktunya. Karena yang lain-lain kan biasanya langsung sudah lupa, molor, akhirnya tidak dibayar,
dan ternyata setelah saya pinjam kepada beliau, beliau malah dapat banyak proyek. Ya udah, akhirnya saya malah diberi motor. Jadi ibu kalau punya problem, perbanyak istighfar tanpa harus menyebut kebutuhannya. Sama dengan Hasan Al Basri, kedatangan tamu, tiga-tiganya curhat, pengalamannya berbeda, ternyata solusinya sama, istighfar. Kisahnya ibu-ibu pasti sudah tahu. Jadi negeri kami sudah lama tidak turun hujan. Apa yang harus kami lakukan? Ya banyak istighfar. Orang yang kedua, saya sudah nikah sampai sekarang belum punya anak, rezeki masih seret, istighfar. Orang ketiga, negeri kami sungainya pada kering, kebun-kebunnya tidak subur. Ternyata solusinya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau beristighfar Allah akan kirim air hujan. Oh, berarti jawaban buat orang yang pertama. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Allah lancarkan rezeki dan Allah berikan keturunan. Berarti buat orang yang kedua. Wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Kebun-kebun akan subur dan sungai-sungai akan berlimpah air. Solusinya adalah istighfar. Baik. Kemudian ada beberapa orang yang diistighfarkan. Jadi ibu tidak beristighfar, tapi bisa saja justru diistighfarkan oleh pihak lain. Misalnya orang yang mengumandangkan adzan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, bimbing para imam dan istighfarkan, ampuni dosa-dosa para muadzin. Jadi muadzin dia tiap hari beristighfar, ternyata sudah mendapatkan istighfar dari Rasulullah karena aktivitas dia setiap hari mengumandangkan adzan. Termasuk tolong suami-suami ibu datang ke masjid melakukan tahjir. Tahjir itu sebelum adzan sudah ada di masjid. Kenapa? Begitu sampai di masjid, dari kedatangan sampai keluar, non-stop malaikat akan mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah terima tobatnya. Padahal dia tidak beristighfar, tapi diistighfarkan oleh malaikat tanpa henti dari awal kedatangan sampai keluar dari masjid. Itu ditujukan kepada orang yang suka melakukan tahjir sebelum adzan sudah ada di masjid. Baik. Nah, istighfar ini bacaan yang sangat disukai oleh Allah tapi dibenci oleh iblis. Di Sahih Muslim, Allah itu lebih bahagia kepada orang yang beristighfar melebihi bahagianya orang yang mengadakan perjalanan jauh. Dia naik onta, di atas onta perbekalan makanan. Ketika dia capek, dia turun dari onta untuk istirahat. Begitu bangun, ontanya sudah tidak ada. Dia cari ke sana kemari di tengah padang pasir, tidak ada. Akhirnya dia terduduk di bawah pohon dalam kondisi puncak putus asa. Karena saya pasti akan mati kelaparan dan kehausan karena makanan ada di atas onta. Tiba-tiba onta itu datang. Dia berbahagia, bersyukur kepada Allah, mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Kira-kira kenapa, Bu? Saking senengnya membuat dia ngomongnya kebalik.
Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Anta abdi wa ana rabbuka. Engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farhi, dia keliru karena saking bahagianya. Nah, Allah lebih bahagia daripada orang itu, melebihi bahagianya orang itu kepada orang kalau ada orang yang mengucapkan istighfar. Berarti istighfar itu sangat disukai oleh Allah. Sementara iblis akan menjerit sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir, kalau ibu berdosa dan beristighfar, mereka menjerit, ahlaktu bani adama bil ma'asi wad dunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku sudah hancurkan mereka sehingga mereka terperosok ke dalam dosa dan maksiat, tapi mereka menghancurkan aku ketika dia sudah ingat kemudian membaca la ilallah dan istighfar. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan istighfar satu lagi. Sebenarnya banyak. Istighfar itu ada 40 poin sebenarnya. Ini pertemuan terakhir saya harus menyampaikan istighfar, doa dan zikir. Baik. Apalagi, nah, mayit, orang yang mati itu doanya seluruhnya identik dengan istighfar. Satu, ketika Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, Utsman bin Mad'un wafat. Kalau ibu-ibu kan biasanya mengucapkannya apa? Semoga husnul khotimah. Itu dari mana itu? Enggak ada. Yang ada apa? Rasulullah mengangkat kedua tangan, Allahumma gfir li Abi Salamata, bukan Utsman bin Mad'un, tapi Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' lahu darajatahu. Ya Allah, ampuni Abu Salamah dan angkat derajatnya. Saat mendengar orang itu mati, diistighfarkan. Dua, begitu menyolatkan, apa itu? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Lagi-lagi diistighfarkan. Begitu di kuburan, kata Rasulullah sebelum pulang, istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al. Istighfarkan saudara kalian karena sebentar lagi dia akan dimintai pertanyaan. Begitu ibu ziarah kubur, apa yang dibaca? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami juga mengampuni kalian. Jadi si mayit saat dia mati diistighfarkan, saat menyolatkan doanya diistighfarkan, saat meninggalkan komplek pekuburan diistighfarkan, termasuk saat ziarah juga diistighfarkan. Baik, selesai tentang istighfar. Baru kemudian zikir. Ketika kata-kata zikir disebut, ibu-ibu biasanya menganggap zikir itu baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar dan lain sebagainya. Itu betul, tidak salah. Definisi zikir adalah menyebut nama Allah. Dan zikir jenis ini ada yang muqayyad dan ada ghairu muqayyad, yang sudah terikat dengan aturan waktu dan jumlah, ada yang tidak diikat. Contoh zikir muqayyad itu apa? Contoh ibu membaca subhanallah selesai sholat berapa? 33, jangan 35, itu sudah muqayyad, sudah terikat. Istighfar selesai sholat berapa? 3 kali. Idza salama istaghfarallah salasan. Bila selesai mengucapkan salam, beliau lanjutkan beristighfar 3 kali. Itu contoh zikir yang muqayyad, yang sudah diikat.
sudah terikat dengan waktu, dengan jumlah, dengan aturan. Tapi ada zikir yang ghairu muqayyad, tidak terikat. Misalnya ibu dari sini nanti pulang baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bu, berapa kali dari sini sampai rumah? Enggak tahu, saya enggak hitung. Boleh tidak? Boleh. Itu ghairu muqayyad. Atau ibu membaca zikir yang malaikat bingung menulis skor pahalanya. Apa itu? Ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultani. Wahai Rabbku, ya Rabbi lakal hamdu. Yang berhak mendapatkan pujian hanya Engkau. Kemudian fa'adolat lil malaka, ini malaikat penulis skor pahala bingung, fasoida ila sama, naik ke langit, bertanya kepada Allah, ini diberi pahala berapa? Kata Allah, madza qala abdi, apa yang dibaca hambaku? Tadi membaca ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultani. Kata Allah, uktub madza qala abdi, khusus yang ini tulis yang dibaca hambaku, jangan ditulis pahalanya karena memang besar. Jadi ini ibarat skor pahala. Mungkin pahalanya 999 sampai berlembar-lembar, buku ini tidak muat untuk menulis skor pahalanya. Nah, silahkan ibu zikir ghairu muqayyad. Ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik, dari masjid sampai pulang ke rumah. Jadi zikir itu menyebut nama Allah. Ternyata yang kedua, zikir itu duduk di majlis taklim. Karena Atok bin Abi Robah ditanya, apa itu majlis zikir? Majlis zikir adalah majlis yang membahas halal dan haram. Kaifa tusalli wa tasumu wa tuzakki wa tankih wa tutallik wa tabi'u wa tashtari. Majlis zikir adalah majlis yang membahas halal dan haram, tata cara sholat, saum, zakat, bagaimana menikah, kapan harus mentalak, bagaimana aturan jual dan beli. Jadi ibu-ibu sekarang sedang duduk di majlis zikir. Mana dalilnya? Oh banyak. Misalnya, idza kana yaumul jum'ah likulli babin min abwabil masjidi malaikatun, di tiap-tiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jumat berdiri malaikat. Yaktubunal awwala fal awwala, menulis siapa yang datang di awal, siapa yang datang selanjutnya. Fa idza jalasal imamu, kalau khatib sudah duduk di kursi di mimbarnya, tawu as-suhub, lembaran daftar hadir sudah ditutup, yastami'una dzikra, karena malaikat pengen mendengar zikir. Apa itu? Khutbah. Jadi khutbah itu disebut zikir, padahal khutbah itu adalah ceramah, isinya tentang halal dan haram. Berarti di sini ibu tidak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah duduk, bahkan tidak sedikit tanpa membaca bismika Allahumma ahya wa amut, ada yang tidur. Itu tetap dianggap berzikir. Kenapa? Nah, jadi dia sedang duduk di majelis zikir. Saking hebatnya majelis zikir jenis ini, di Riyadhus Shalihin hadis panjang tentang bab ilmu, yang duduk di luar niatnya bukan mendengar pengajian, tapi niatnya karena ada urusan dengan orang yang ada di dalam. Mungkin mau nagih hutang. Itu tetap diistighfarkan malaikat. Makanya Bu, karena inilah kalau di pengajian ada yang tidur itu tidak saya bangunkan. Yang di luar aja gak dengar dapat pahala didoakan malaikat, apalagi yang ada di dalam. Tuh, ada tidak yang tidur saat pengajian? Oh ada. Kapan? Saat dulu pengajian jam 1 siang. Memangnya saya tidak tahu yang tidur-tidur.
Dan panitianya juga salah, ngajak pengajian jam 1, itu salah itu. Alhamdulillah sekarang sudah berpindah ke pagi. Baik. Berkenaan dengan tentang ngantuk ya Bu, tentang ngantuk. Ini teman-teman saya dulu di pesantren, justru yang ranking 1 itu ngantukan. Itu aneh memang. Kenapa? Loh, kalau saya alhamdulillah sepanjang 4 tahun di pesantren belum pernah ngantuk. Kalau di kelas teman saya banyak yang tidur. Saya tidak pernah ngantuk. Saya kurang tahu. Saya kalau sudah ada pelajaran pokoknya harus melotot dan alhamdulillah. Tapi teman-teman saya yang ngantuk-ngantuk ternyata pinter-pinter. Tapi yang ranking-ranking itu pada ngantukan loh Bu. Itu benar. Jadi kalau ada yang ngantuk di sini saya husnudon. Berarti dia memang orang-orang pinter. Kalau saya memang dari dulu tidak, pokoknya kalau bukan jadwalnya tidur saya tidak ngantuk. Seperti ba'da subuh itu gak bisa tidur. Tapi orang kan nyaman sekali kalau tidur ba'da subuh. Baik, kemudian masih zikir lagi. Kata Rasulullah, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia itu terkutuk dan terkutuk siapa yang ada di dalamnya. Kalau kalimat ini titik berarti ibu manusia terkutuk semuanya. Tapi kalimat itu dilanjutkan illa dzikrullah illa dzikrullah wa ma wallah. 1 ya. Kecuali zikrullah dan aktivitas yang menyertai zikir tadi. Maksudnya begini. Ibu tidur, tidak membaca zikrullah, tidak membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Berarti orangnya terkutuk dan aktivitas tidurnya juga terkutuk. Ibu makan tanpa membaca bismillah, yang makan terkutuk, aktivitas dia makan juga terkutuk. Jadi ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia itu terkutuk dan terkutuk siapa yang ada di dalamnya. Kecuali 1, zikrullah wa mawalah. Zikir dan aktivitas yang menyertai dia. Ibu piknik ketika di kendaraan tidak membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Pikniknya tidak berpahala, bahkan acara itu acara terkutuk. Itu 1. Wa aliman wa muta'alliman. Yang tidak terkutuk, yang kedua adalah kalau berkumpul antara alim dan muta'allim. Berarti ustadz dan anggota majelis taklim. Berarti kalau ada orang yang tidak mau datang ke pengajian, berarti dia terkutuk. Loh, betul. Jadi yang tidak terkutuk itu 2. Orang yang melakukan kegiatan yang selalu diiringi dengan zikrullah. Yang kedua, kalau dia menjadi 1 di antara 2. Mungkin alim, mungkin muta'alim. Mungkin dia ustadz atau dia anggota majelis taklim. Maka sempat-sempatkan untuk datang ke majelis taklim. Karena orang yang tidak datang ke pengajian versi Imam Bukhari, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak mungkin datang ke pengajian orang yang malu atau orang sombong. Orang sombong berarti tidak butuh ilmu, maka dia tidak datang ke pengajian. Orang pemalu juga tidak akan datang ke pengajian. Itu Imam Bukhari. Tapi kalau orang Jawa itu juga punya 2 statement. Seorang tidak datang ke pengajian. Apa itu? Nek eling ora kober, nek kober ora eling. Apa kuwi? Ya.
Coba pelan-pelan ya. Nek eling ora kober. Kalau dia tahu hari ini jadwal pengajian, pasti gak sempat ora kober. Nek kober ora eling, kalau sempat pasti lupa. Kalau hari ini hari Kamis, coba hebat. Berarti kapan dia datang ke pengajian? Nggak akan. Nek eling ora kober, nek kober ora eling. Orang Solo itu memang punya istilah-istilah unik. Saya pernah diajak naik motor. Saya ditawari, kowe ngarep apa aku buri? Gimana ini? Kowe ngarep apa aku buri? Ya padha wae. Kowe se apa aku carry? Nah, itu sama saja. Kowe se apa aku carry? Udah menangislah yang bukan orang Jawa. Ya saya juga niru-niru. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang zikir. Masih zikir. Di ayat yang ibu-ibu banyak yang hafal. Ini ayat biasa dibaca oleh Rasulullah setiap selesai bangun dari tidur. Kalau ibu kan membaca Bismika Allahumma ahya wa amut. Beliau menambah dengan Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang disebut ulul albab itu syaratnya dua. Satu, yadhkurunallah, dia gemar berzikir. Tapi syarat kedua apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Gemar berpikir, yang dipikir, yang diteliti ciptaan Allah di langit dan di bumi. Berarti dia teliti. Nah, ada orang rajin berzikir tapi tidak berpikir. Zikirnya mantap. Zikir pagi dan petang selalu kelar. Baca Quran sehari 3 juz. Tapi pelajaran biologi cuma dapat 3. Fisika 2,4. Berarti zikir tapi tidak berpikir. Ada yang berpikir tapi tidak berzikir. Siapa berpikir tidak berzikir? Ilmuwan-ilmuwan barat. Albert Einstein itu pintar, cerdas, tapi tidak beriman. Berarti fikir tapi tidak berzikir. Maka jadilah Al-Khawarizmi, ulama penemu ilmu matematika. Kalau ibu tahu ilmu jabar dan geometri, ada tabel logaritma, sin, cons, tangen, penemunya adalah ulama bernama Al-Khawarizmi. Berarti dia berzikir tapi juga berpikir. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mantap fikihnya. Luar biasa. Tapi ketika berbicara tentang kedokteran juga luar biasa, maka ditulislah kitab At-Tib An-Nabawi. Jadi pengobatan metode Nabi. Dia teliti makanan-makanan yang bagus untuk penyakit ini, yang tidak boleh dikonsumsi untuk penyakit ini. Berarti Ibnul Qayyim zikirnya mantap, zikirnya luar biasa. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang sedang haid? Boleh tidak berzikir? Maksudnya begini. Rasulullah SAW sedang duduk. Tiba-tiba ada sahabat yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beliau tidak menjawab, tapi beliau berwudu terlebih dahulu. Akhirnya begitu selesai berwudu, baru beliau menjawab salamnya. Sahabat tadi kaget, kok sekedar menjawab salam beliau harus berwudu. Inni karihtu an adzkurallah illa ala taharatin. Saya tidak mau menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan sudah suci. Berarti baca Quran dalam keadaan berwudu jauh lebih baik. Sekedar mengucapkan salam, beliau berwudu terlebih dahulu. Nah, sekarang ada pembahasan bagaimana dengan wanita yang sedang haid. Jawabannya, kalau itu kaitannya murni zikir, wanita haid masih boleh. Kalau kaitannya dengan zikir, wanita haid sedang bersin, alhamdulillah. Yang di sampingnya sedang nifas, yarhamukallah, boleh. Wanita yang sedang haid tidur baca bismika tidak? Tetap baca bismika. Keluar rumah baca tidak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah bismillahi walisna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa as'aluka khairal makhraj. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au adlim au udlam au ajhil au ujhal alayya. Ini doa keluar dari rumah. Kelihatan wajah-wajah enggak hafal ini. Tetap dibaca tidak? Tetap. Ya, zikir masih dibaca. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tetap dibaca. Tapi khusus baca Quran. Nah, ini perlu kita bahas. Status wanita yang sedang haid membaca Quran. Membaca Quran itu terbagi menjadi 3. 1 dalam rangka tilawah. Berarti dalam rangka tadarusan. Berarti ibu punya waktu khusus membaca Quran. Misalnya antara maghrib sampai isya, antara subuh sampai matahari terbit. Karena ibu punya target sehari harus 1 juz. Itu namanya membaca Quran dalam rangka tilawah. Khusus yang ini saat haid tolong berhenti. Loh, bagaimana nasib pahala saya? Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Siapa yang sakit, siapa yang bersafar, nah orang yang haid termasuk dikategorikan sakit. Dia berhenti melakukan satu bentuk ibadah, pahalanya tetap Allah berikan karena di saat dia normal, sehat dan tidak bersafar, dia rutin melakukan ibadah itu. Jadi pahala 1 Quran dapat 1 juz itu tetap Allah berikan saat sedang haid. Yang kedua, baca Quran dalam rangka ruqyah. Kalau ruqyah beda dengan tilawah. Kalau tilawah itu urut Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi kalau ruqyah yang dibaca surat-surat tertentu. Nah, yang ketiga, baca Quran dalam rangka belajar. Baca Quran dalam rangka belajar. Untuk poin ketiga, wanita haid dan wanita nifas boleh. Misalnya ada pelajaran tahsin, gurunya sedang nifas, pesertanya sedang haid, boleh. Termasuk ustadzah-ustadzah di pondok pesantren. Santriwatinya tiap hari menggang Quran, membawa kitab tafsir. Ustadzahnya sedang haid. Isi kelas santriwatinya juga seluruhnya sedang haid. Padahal pelajarannya tafsir. Ya gak apa-apa, kompak. Nah, jadi boleh tidak? Nah, khusus yang ini silakan. Yang tidak boleh baca Quran dalam rangka tilawah.
Ya, dihentikan dulu kalau hafalan. Berarti ya sabar 7 hari tidak baca Quran. Pokoknya baca Quran dalam rangka apa? Bukan dalam rangka head. Saat head tilawah berhenti dulu. Ya. Ruqyah bisa. Tapi kalau jadi gini, saya mendengar pengajian dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad ketika menerangkan la yamassuhu illal mutahharun, sebagaimana Quran tidak disentuh kecuali para malaikat yang berstatus disucikan oleh Allah, berarti tidak disentuh di langit kecuali malaikat-malaikat yang suci, maka di dunia juga jangan disentuh kecuali dalam keadaan suci. Berarti wanita haid kalau akan memegang Quran pakai kaos tangan. Jadi tidak kontak langsung. Tapi kalau yang dipegang HP, karena HP bukan mushaf, nggak ada syarat. Kalau HP bukan mushaf. Baik. Kemudian berkenaan dengan zikir, boleh tidak zikir pakai biji tasbih? Pakai tasbih. Maka jawabannya tergantung ibu ngajinya di mana. Gitu aja. Ngajinya di Rojak pasti tiada maaf, itu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Mengikuti fatwa dari Syekh Nasiruddin Albani. Tapi coba cari pertimbangan yang lain. Saya punya kitab ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, kitab fikih berjudul Al-Mulakhas Al-Fiqh. Syekh Fauzan hari ini masih hidup. Beliau ketua MUI-nya Arab Saudi. Di kitab itu ternyata beliau termasuk ulama Saudi yang tidak mempermasalahkan berzikir pakai biji tasbih dengan syarat tidak meyakini biji tasbih memiliki khasiat. Khasiat itu pada zikirnya, bukan bijinya. Loh, apakah ada yang punya keyakinan seperti itu? Ada. Ketika saya naik bus jurusan Semarang, Solo, naiklah tukang dagang asongan. Ternyata yang dijual apa? Biji tasbih. Ini biji tasbih. Kayunya asli dari Jati Ngaleh. Siapa yang berzikir pakai biji tasbih ini, khasiatnya A, B, C. Nah, ini yang nggak boleh. Keyakinan seperti itu tidak boleh. Sementara Syekh Profesor Dr. Ar-Ruhaili, ulama Madinah, ditanya di Masjid Nabawi, Syekh, apa hukum berzikir pakai biji tasbih? Beliau menjawab, innaha laisat sunnah wa laisat bid'ah. Sunnah tidak, bid'ah juga tidak. Berarti tidak perlu dipermasalahkan. Meskipun dalam kondisi tertentu, bagi yang biasa megang tasbih, kalau bisa zikirnya jangan pakai tasbih. Misalnya ibu sedang lari pagi, nggak usah megang tasbih, nanti kelihatan orang. Akhirnya nanti muncul perasaan riya. Mendingan zikir ghairu muqayyad, berzikir tidak usah dihitung. Iya, itu sama dengan biji, sama aja. Iya, dipencet. Yang dipencet-pencet saya tahu, ya di rumah ada. Ya. Sambil lari, tidak usah. Pokoknya perbanyak aja. Zikir selesai. Kemudian doa terakhir, mudah. Jadi begini. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Yang tidak biasa berdoa, Allah akan murka kepadanya. Hatta syas'a hatta in kita usas inaklihi. Sampai
urusan mau mereparasi tali sendal yang copot. Minta dulu kepada Allah sebelum memanggil tukang sol sepatu. Jadi Allah dulu yang diminta. Sebagaimana di kitab Tauhid, malaikat yang menyamar sebagai musafir kehabisan bekal datang kepada orang Yahudi yang kaya, mintanya apa? Saya musafir, kehabisan bekal, tidak mungkin melanjutkan perjalanan kecuali memohon kepada Allah, meminta kepada Anda berikan sedikit harta yang engkau miliki supaya aku bisa melanjutkan perjalanan. Allah dulu diminta. Contoh lagi, ini di anggota pengajian kita. Ada anak kecil ranking. Bisik-bisik di telinga ibu, "Bu, bilangin dong ayah, biar ayah memberi hadiah sepeda kepada aku kan juara." Ibunya pinter. Sudah bilang sama Allah belum? Nah, jadi ibunya nuntun anak sebelum minta kepada bapak, minta dulu kepada Allah. Akhirnya anaknya suruh berwudu. Kemudian disuruh sholat duha. Anaknya dituntun nanti habis sholat duha berdoa minta kepada Allah, doanya dikencengin. Ternyata bapaknya sedang baca Quran bukan Quran di ruang tamu. Betul anaknya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu, luluhkan hati ayahku, semoga memberikan sepeda baru." Ayahnya yang sedang baca Qurannya dilipat, kepala anak dielus, kemudian diantar ke toko sepeda. Ini contoh Allah dulu yang diminta. Maka ibu-ibu nanti kalau punya anak laki-laki melamar gadis, kalimatnya apa? "Kami satu rombongan kemari memohon kepada Allah semoga bapak dan ibu meluluskan keinginan anak kami untuk bersanding dengan putri bapak sebagai suami." Jadi Allah tetap yang diminta terlebih dahulu. Intinya doa seperti itu, dan doa itu dahsyat, Bu. Karena 3 penghuni gua yang terjebak, itu pintu gua terbuka bukan pakai traktor, tapi apa? Pakai doa. Perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah itu juga lewat doa. Selesai, insya Allah cukup, kita akan lanjutkan tanya jawab. Hari ini di rumah saya akan kedatangan tamu, jadi saya tidak bisa sampai jam 11. Dan tentu sekalian saya pamit karena sudah tidak bisa mengisi lagi, ini kajian terakhir. Saya harus pindah ke Jawa Tengah. Ya amat saja tidak jauh kan, Bu? Ya, enggak jauh. Pendakta kemarin sudah perpisahan dengan seluruh anggota pengajian dan staf-staf. Sudah berpisah. Kenapa? Itu Idul Adha itu keinginan istri saya. Saya tolak mentah-mentah. Harusnya sudah sebelum sudah pertengahan tahun kemarin ditahan-tahan. Insya Allah nanti 18 Ramadan saya ke Solo, biasa mengisi pengajian 10 hari terakhir. Menjelang takbiran saya datang ke sini, khutbah Idul Fitri, baru kemudian ke Solo. Tapi besok belok dulu ke Tasik dulu karena saya masih punya banyak karuhun di sana. Tahu karuhun, Bu? Jadi karuhun banyak sekali. Kenapa? Iya, baraya masih ada. Saya pamitan dulu, baru akhirnya roh dan jasad saya ada di Jawa Tengah. Gitu. Ada pertanyaan, saya persilahkan. 1, silakan. Oh, baru hari ini saya dengar. Udah selesai. Saya nggak tahu ya, saya belum bisa jawab. Baik. Kalau zikir pakai ada al-maliku, yaitu tadi ya Rabbi lakal hamdu.
kama bagi li jalali wajhika wa adimi sultani. Baik, ada yang lain? Ya. Setiap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkutuk, terlaknat sama saja, kecuali dua. Hadis. Ibu bisa di Riyadhus Shalihin ada ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia itu terkutuk dan terkutuk siapa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa mawalah. Setiap ada kegiatan di situ ada zikirnya. Ya, seperti ibu tidur baca bismika. Berarti ibu tidak terkutuk. Ibu pernah jadi Katolik? Oh ya. Semua manusia itu kan tertutup bagi agama tersebut ya. Untuk tidak menjadi tertutup kemudian mereka dibaptis. Oh ya, baik. Sejauh yang pemahaman saya dalam Islam itu kita itu semua mulia justru. Kita terlahir dalam keadaan mulia dan suci. Jadi selama ini yang saya pahami perbedaan agama kami dengan agama mereka adalah masalah pemahaman tentang lahir di dunia ini. Oh iya. Lahir dalam kondisi tertutup, ya makanya kita harus membersihkan diri dengan dibaptis, dimandikan, pemandian dan sebagainya. Yeah. Kalau kita justru dalam keadaan suci, yang membuat kita menjadi majusi atau Kristen dan sebagainya adalah kedua orang tuanya itu ya. Dan lingkungannya. Jadi saya ingin memastikan gitu. Oh baik. Jadi gini. Jadi begini, ya baik. Berarti kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, harus kita kumpulkan ayat dan hadis yang di situ ada kata-kata laknat atau kutukan. Contohnya, la'anallahu man ghayyara manarar ardi. Allah laknat, Allah kutuk orang yang suka merubah tanda batas tanah. Suka geser-geser patok itu loh Bu. Kalau yang geser-geser patok saja dilaknat, apalagi yang menggusur. Ini geser dan gusur kan beda. Sebenarnya dia muslim, sebenarnya baik, akhirnya terkutuk gara-gara melakukan perbuatan itu. La'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ini kira-kira siapa? Pengacara kan begitu. Banyak loh pengacara. Klaimnya itu jelas salah, tapi dibikin gimana caranya lolos dari jeratan hukum. Sebenarnya dia tidak terkutuk karena melakukan perbuatan itu akhirnya dia terkutuk. La'anallahu alwasilat wal mustausilat. Allah laknat wanita-wanita yang suka memakai rambut palsu. Dia muslimah tiap hari sholat 5 waktu, pakai wig, pakai konde, akhirnya dia terkutuk, terlaknat. Jadi laknat atau kutuk itu pasti ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Jadi kalau kita ingin tidak terkutuk, tidak terlaknat, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kita makan biar tidak dilaknat oleh Allah, ya harus ingat ini nasi dari siapa? Oh, dari Allah. Maka minta izin dulu kepada Allah membaca bismillah. Nanti kalau selesai alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiin wala muwaddain wala mustagna anhu rabbana. Tapi biasanya ibu-ibu alhamdulillah aja, ya udah cukup, enggak apa-apa. Jadi
Bukan berarti aslinya kita terkutuk, bukan. Kita akan terlaknat, terkutuk kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah sudah ingatkan lewat ayat dan hadis. Termasuk orang akan terkutuk kalau dia tidak duduk di majelis taklim, jadilah alim atau muta'alim. Orang kalau tidak datang ke pengajian, berarti dia tidak kenal halal dan haram, rentan terperosok ke dalam perbuatan dosa. Orang yang berbuat dosa terkutuk tidak? Terkutuk. Tadi dosa-dosa yang saya sebut. Belum saya sebutkan hadis-hadis kumpulan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Contoh apa? Meludah sembarangan. Itu terkutuk loh, Bu. Contoh, di stasiun. Saya berdiri lama kan capek. Nyari kursi sudah banyak diduduki orang, kok di sana kursi sepi. Saya pergi ke sana, akhirnya ya Allah, pantesan orang tidak mau duduk di situ karena ingus banyak di bawah. Ittaqu alla inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Hati-hati, ada orang yang berhak dikutuk Allah, malaikat dan manusia punya hak untuk mengutuk. Siapa yang membuang kotoran di tempat duduk manusia atau di bawah pohon di mana orang biasa kumpul di situ. Termasuk kalau supir-supir suka apa? Kencing di botol kemudian dilempar di tengah jalan. Karena saya pernah menjadi korbannya. Boleh tidak kita mengutuk? Oh boleh, berdasarkan hadis itu. Baik, satu penanya terakhir. Ya. Berkaitan dengan istighfar. Istighfar kalau kita sebagai seorang anak meniatkan istighfar tersebut untuk memohon ampun untuk orang tua yang sudah tiada. Itu bagaimana? Wah, itu bagus. Misalnya setiap hari kita beristighfar nih, saya berniat ya Allah untuk orang tua yang sudah tiada gitu ya. Tapi saya merasa diri saya sendiri masih banyak dosa dan kesalahan. Itu gimana sampai tidak yang saya istighfarkan untuk orang tua saya? Jadi gini, aset terbaik kalau ibu-ibu meninggal dunia adalah waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tua. Dari kalimat ini berarti anak adalah aset terbaik akhirat orang tua. Maka tolong jangan punya persepsi anak adalah dijadikan sebagai ajang balas budi. Jangan seperti tetangga saya, mendoktrin anaknya, pokoknya kamu meskipun nikah tetap anak mama. Kamu punya gaji, nyetor ke mama. Akhirnya apa? Menantunya perempuan kalau butuh duit minta kepada ibu mertua. Nah, jadi akhirnya saya tegur, gak bisa begitu, Bu. Kenapa? Anak itu waladun solihun yad'u lahu. Targetnya anak ibu soleh yang akan mendoakan ibu. Itu satu. Nah, yang kedua, dari kalimat ini berarti biasakan mendoakan orang tua kalau apalagi orang tua sudah wafat. Saya setiap hari saya bocorkan lafaz untuk kalau saya antara adzan dan iqamat buat bapak ibu saya. Sekalian sama nenek saya, semua kakek saya juga saya doakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma a'idhum min adabil qabri wa min adabi jahannam wa adkhilhum al jannata ma'al abrar. Itu tiap hari saya bacakan untuk mereka. Tapi saya sebelumnya istighfar untuk saya sendiri. Nah, kalau istighfar sendiri sudah, saya baru mengistighfarkan kaum muslimin secara umum, baru endingnya orang tua, kakek saya, paman-paman saya. Caranya begitu. Dan kalau bisa PR, setiap hari ada saudara muslim yang ibu doakan. Seperti tadi, saya sedang naik motor, ada yang sedang nuntun motor karena bannya bocor. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Itu seperti itu. Tiap hari pasti ada orang yang saya doakan. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah terima taubatnya.
Saya pernah masuk ke sebuah perusahaan mau khutbah Jumat. Ternyata satpam yang menyambut senyumnya lebar. Terkesan dengan senyumnya dan ramahnya. Akhirnya ba'da asar itu kan waktu terbaik untuk berdoa. Saya doakan si satpam. Jadikan senyumnya sebagai sarana dia mudah masuk surga. Tapi tolong ibu, ketemu saya jangan senyum-senyum, mentang-mentang pengen didoakan. Jadi begitu bu. Oh ada tambahan lagi ya. Kenapa bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu uraf bu. Uraf itu kebiasaan lokal. Jadi kalau mau lebaran mau Idul Fitri Ramadan, maafin ya bu ya, itu nggak salah sebenarnya, nggak disalahkan. Itu uraf, itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Atau kalau di kampung saya dulu tuker-tukeran nasi. Kan ibu-ibu pada masak, terus kumpul tukeran kalau menjelang Ramadan. Kalau orang Jawa bancaan. Iya, ruahan. Kalau orang Jawa kan bacaan. Itu murni uraf, tidak salah. Maafin ya Bu ya, saya mau umroh. Boleh tidak? Boleh. Itu uraf. Gak ada hubungannya dengan ibadah. Kecuali begini, ibu sholat 2 rakaat untuk menyambut Ramadan. Ini udah jelas gak ada. Jangan hubungkan dengan budaya kalau itu. Termasuk orang mau naik haji, tetangga-tetangga diundang, diajak makan-makan. Pamit ya Bu ya, karena saya kalau harus datang satu persatu kan gak sempet. Mendingan saya undang ibu-ibu untuk makan-makan di Bandar Jakarta misalnya. Wah cakep Bu. Tetangga-tetangga diundang ke Bandar Jakarta. Bener ya Bu ya? Masya Allah. Iya, tapi harganya kan lumayan. Selesai Bu. Ya, jadi tapi tolong bagi ibu-ibu yang sedang berjabat tangan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahum qabla an yaftariqa. 2 muslim saling berjabat tangan, otomatis Allah gugurkan dosa-dosa keduanya. Jadi tanpa diikrarkan sudah. Alhamdulillah karena sudah banyak yang memasukkan buku ke tasnya masing-masing. Kenapa Bu? Itu kan sinyal sebenarnya. Saya tahu. Berarti ya insya Allah selesai. Mau nanya apa lagi Bu? Iya.